Selamat pagi saudara-saudara. Kita pada pertemuan atau tatap kali yang ketiga sesuai dengan sub kita. Setelah kita bahas apa yang melatar belakangi adanya hukum waris, kita telah mengetahui asas-asas dalam hukum kewarisan perdata serta unsur-unsur dalam hukum waris. Kita masih berbicara hal-hal yang sangat prinsip di dalam masalah kewarisan perdata. Maksudnya terdapat hal-hal yang sangat mendasar untuk dapat kita pahami sehingga nanti kita akan mampu membagi harta peninggalan secara adil, sehingga tidak lagi perlu adanya gejolak dalam masalah warisan, karena sebagaimana kita ketahui warisan ini, hukum waris ini baru akan dipakai kalau terdapat sengketa dari para ahli waris. Yang sekarang saya sampaikan adalah mengenai penggolongan atau pengelompokan ahli waris. Penggolongan-penggolongan ini dimaksudkan adalah untuk mengukur sejauh mana hubungan darah antara si pewaris atau heir dengan ahli warisnya atau heir. Dimungkinkan dalam suatu keluarga misalnya ada kakaknya, ada ibunya, mertuanya, ada cucu-cucu dan sebagainya. Dengan meninggalnya si pewaris, si kepala rumah tangga ini misalnya, siapa yang akan tampil sebagai ahli waris? Karena kesemuanya ini pada dasarnya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. Dalam hukum waris perdata terdapat 4 kelompok atau penggolongan ahli waris. Yang pertama, yaitu golongan pertama, artinya golongan yang lebih diutamakan daripada golongan-golongan yang lain, adalah suami atau istri yang hidup terlama beserta dan atau keturunan-keturunannya. Maksudnya di sini, kalau si suami yang meninggal, maka si istrilah akan tampil sebagai ahli waris bersama-sama anak-anak dan atau keturunannya. Atau sebaliknya, dengan meninggalnya si istri, si suami ini tampil sebagai ahli waris. Memang kalau kita cermati, loh ini kok bertentangan dengan 832, di mana ahli waris ini harus orang-orang yang hubungan terdekat dengan pewaris. Ya, memang pada awalnya sebelum tahun 1923 di Belanda, suami atau istri yang hidup terlama bukan ahli waris. Baru sejak 1923 ditetapkan bahwa suami atau istri yang hidup terlama adalah ahli waris. Dengan demikian, kapan di Indonesia? Di Indonesia sejak 1935, istri atau suami yang hidup terlama ia adalah ahli waris. Disebutkan di depan tadi anak-anak atau keturunannya
Maksudnya di sini kalau ada anak-anak, artinya para ahli waris ini mempunyai hubungan langsung dengan pewaris, orang tua dengan anak, tetapi dengan dibukanya warisan ternyata ada anak yang telah meninggal dunia lebih dulu. Kutip ya, ada anak yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, ia akan digantikan oleh anak-anaknya. Akan digantikan oleh anak-anaknya. Jadi kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak, salah seorang anak ini ada meninggal dunia terlebih dulu daripada si pewaris, maka si istri akan memperoleh harta peninggalan sebesar sepertiganya, anak yang satunya adalah sepertiganya, dan anaknya si yang meninggal dunia lebih dulu dari pewaris ini kedudukannya diganti oleh anak-anaknya, misalnya 2 orang, masing-masing adalah setengah kali sepertiga sama dengan 1/6. Jadi disimpulkan di sini ada orang tua, ada cucu-cucu, keponakan dan sebagainya. Mereka belum tampil sebagai ahli waris, masih tertutup karena masih ada golongan yang diutamakan. Bagaimana kalau ada anak luar kawin, khusus bagi anak luar kawin yang telah diakui sah, di mana haknya adalah tidak pasti, artinya sangat bergantung bersama siapa ia mewaris. Kalau mewaris bersama golongan pertama, hak si anak luar kawin yang telah diakui sah ini adalah sepertiganya kali sedianya ia sebagai anak sah. Jadi harus dianggap terlebih dulu haknya sama dengan anak sah, kemudian diperhitungkan sepertiganya. Tapi kalau si anak luar kawin ini mewaris golongan kedua, nanti akan saya sebutkan siapa kelompok ahli waris yang kedua. Kelompok ahli waris golongan kedua ini baru akan tampil sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris golongan pertama. Ya. Ahli waris golongan kedua ini baru akan tampil sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris golongan pertama. Jadi golongan pertama lebih diutamakan dari golongan-golongan lain. Masih ada golongan pertama, golongan kedua tidak akan tampil. Tapi kalau golongan pertama sudah tidak ada, maka inilah ahli waris golongan kedua. Siapa ahli waris golongan kedua? Ahli waris golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara pewaris beserta anak-anak keturunannya. Jadi gambarannya di sini bahwa si pewaris ini adalah masih keadaan hidup bujangan. Si pewaris ini hidup belum terikat dalam perkawinan. Ia meninggal dunia, apalagi sekarang dengan terbukanya investor-investor asing, banyak orang asing-asing yang bekerja di Indonesia, mereka telah menabung harta kekayaannya. Setelah ditelusuri ternyata tidak ditemukan siapa orang tua atau saudaranya di negara asalnya. Inilah yang pada dasarnya tidak ada ahli waris. Tapi kalau ternyata dia ada orang tua dan saudara-saudara, maka orang tua dan saudara-saudara ini akan tampil sebagai ahli waris.
tampilnya orang tua ini adalah karena apa? Tidak ada golongan pertama. Tetapi dalam pembagiannya kita harus hati-hati. Karena ada hak-hak istimewa bagi orang tua. Orang tua ini tidak boleh kurang dari 1/4. Jadi dapat Anda lihat di dalam pasal 854, hak orang tua ini tidak boleh kurang dari 1/4. Jadi kalau 1/3 ya boleh. Jadi kalau misalnya si meninggal ini pewaris mempunyai 1 orang saudara dan ada 2 orang tua, dua-duanya masih hidup, yang masing-masing di sini adalah 1/3-nya. Tetapi kalau ternyata bahwa si pewaris ini mempunyai 3 orang saudara dan kedua orang tuanya masih hidup, ini masing-masing orang tuanya adalah 1/4, sehingga bagi saudara-saudaranya masing-masing adalah 1/3 kali setengah, yaitu 1/6. Ini hal bagian yang mutlak. Karena pada di sini telah ditentukan di dalam 854 di mana orang tua tidak boleh kurang dari setengah. Berbeda kalau ada golongan pertama. Kalau perkawinan di dalam istri kedua atau suami kedua, justru sebaliknya. Perkawinan kedua, baik si suami maupun istri ini, justru haknya di sini tidak boleh lebih dari 1/4. Jadi kurang dari 1/4 justru adalah boleh. Selanjutnya, dengan adanya ahli waris yang golongan kedua, yaitu saudara-saudara beserta keturunannya dan orang tua, bagaimana kalau terdapat saudara tiri, saudara satu ayah, maupun ada saudara satu ibu? Karena hubungannya dengan saudara tiri, baik satu ayah dengan satu ibu, pada dasarnya mereka kan mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Seperti dalam asas hukum waris, ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Mereka yang saudara satu ayah maupun satu ibu, mereka pun akan tampil sebagai ahli waris. Apakah pembagiannya sama dengan saudara kandung? Ada tidak adil kalau haknya sama. Yang sama justru harus tidak adil. Jadi ada distributiva komutativa, dan juga di sini dalam penerapannya dengan huruf waris juga ada distributiva dan komutativa. Menurut 857 BB, menurut pasal 857 BB, maka di sini harta peninggalan tersebut harus dibagi 2 terlebih dahulu, dengan telah terlebih dulu dibagi menjadi 2 bagian sama besar, sehingga nanti akan tampak yang pertama ada ahli waris yang satu ayah, ada ahli waris yang satu ibu, ada ayah dan ibu. Di sini bagian mutlak si orang tua tidak boleh dirugikan. Keluarkanlah terlebih dulu hak orang tua masing-masing 1/4. Kemudian diperhitungkan berapa saudara satu ayah dan berapa saudara satu ibu. Sehingga nanti akan berbeda hak dari saudara yang satu ayah, ada saudara satu ibu, ada saudara satu ayah dan satu ibu. Inilah
bagi ahli waris golongan kedua atau kelompok kedua. Kalau tidak ada ahli waris golongan kedua, maka yang akan tampil sebagai ahli waris adalah ahli waris golongan ketiga. Siapa ahli waris golongan ketiga? Adalah terdiri dari para ahli waris dalam garis lurus ke atas, orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris ke atas, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Dengan demikian, harta peninggalan ini harus terlebih dulu dibagi dua bagian sama besar, seperti diatur dalam 855 ataupun juga pada 853. Ini yang disebut dengan cloving. Cloving ini hanya satu kali. Dengan dilakukan cloving ini, sehingga nanti separuh harta peninggalan melalui garis ibu adalah untuk para ahli waris garis ibu, dan separuhnya ini adalah para ahli waris menurut golongan ayah. Sehingga masing-masing ada setengahnya untuk dari ibu dan setengahnya untuk ayah. Dengan adanya penggolongan ketiga ini, mereka pun juga harus diperhatikan apakah masih ada ahli waris itu sepanjang ahli waris golongan ketiga, yaitu bisa mbahnya atau eyangnya atau opungnya, mereka adalah ahli waris. Tapi ya catatan di sini jangan lupa, kalau harta peninggalan pewaris ini harus terlebih dulu dilakukan cloving. Saya ulangi di sini, sehingga ahli waris golongan ketiga ini baru akan tampil sebagai ahli waris apabila tidak ada ahli waris golongan kedua. Sebaliknya, kalau juga tidak ada ahli waris golongan ketiga, maka yang akan tampil adalah ahli waris golongan keempat. Ahli waris golongan keempat ini baru akan tampil kalau ternyata tidak ada ahli waris golongan ketiga. Siapa golongan keempat ini? Golongan keempat ini adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas, artinya orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, ke samping lebih jauh sampai dengan derajat ke-6. Dalam garis lurus menyamping lebih jauh sampai dengan derajat ke-6. Bukan masalah ada atau tidak ada, tapi inilah undang-undang telah mengaturnya sampai derajat keberapa sehingga tidak ada ahli waris itu. Dengan adanya ahli waris golongan 4 ini dilihat sekaligus dari dua sisi, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Ya kalau di sini dibatasi sampai dengan derajat 6, tapi ternyata sampai dengan derajat ketiga masih ada, ya golongan derajat ke-4, 5, dan 6 yang tidak berhenti. Dan kenapa? Karena adanya derajat ketiga ini menutup kepada golongan ahli waris sampai derajat ke-4, 5, dan 6. Dengan penggolongan-penggolongan ini atau kelompok-kelompok ini, memang para ahli kita, ahli hukum kita terdapat perbedaan. Misalnya, kalau menurut Profesor Subekti, tidak ada golongan keempat, tapi golongan ketiga ini sekaligus digabung dengan golongan 4. Jadi ada hanya tiga golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga.
Demikian pula kalau Pak Wiryono Projodikoro ini telah merumuskan ada 4 penggolongan ahli waris. Jadi ahli waris golongan pertama sampai dengan golongan 4, di mana golongan 4 ini terdiri dari para ahli waris dan garis lurus ke atas menyamping lebih jauh sampai dengan derajat ke-6. Kalau ternyata ada ahli waris sampai derajat yang ke-7, dia tidak akan tampil sebagai ahli waris karena yang dibatasi sampai dengan derajat ke-6. Bagaimana kalau tidak ada ahli waris yang golongan pertama sampai golongan ke-4 ini? Kalau tidak ada ahli warisnya, terlebih dulu harus dilakukan pemanggilan kepada para ahli waris. Dimungkinkan ada ahli waris yang belum mengetahui ada saudaranya atau orang tua yang meninggal, atau mungkin di sini ada debitur atau ada kreditur. Dimungkinkan ada testamenter erfgenam, mungkin juga ada legataris. Segera diumumkan secara terbuka. Tetapi kalau ternyata tidak ada ahli warisnya, inilah yang dikatakan sebagai, tanda kutip ya, onbeheer de nalatenschap. Artinya adalah harta peninggalan tidak terurus. Seperti juga kita tetap merujuk pada 832, inilah asas dalam hukum waris. Khususnya pada pasal 832 ayat 2, akan dimiliki oleh negara. Tapi akan dimiliki oleh negara ini sebenarnya sementara waktu itu harus menunggu. Sifatnya sementara. Karena apa? Disebutkan di dalam pasal 835, hak untuk menuntut itu gugur, hak menuntut itu gugur setelah lampau waktu 30 tahun. Setelah lampau waktu 30 tahun. Jadi ingat di sini, jangan terburu-buru ini menjadi milik negara, tapi terlebih dulu dinyatakan sebagai onbeheer de nalatenschap. Sambil dilakukan pemanggilan-pemanggilan kepada pihak-pihak yang punya hubungan hukum dengan si pewaris. Kalau ternyata, kalau kita perhatikan urutan-urutan seperti diatur pada 463 juga 467, barulah di sini para ahli waris ini yang mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri agar yang tidak berada di tempat ini dianggap telah meninggal dunia, sehingga para ahli waris ini statusnya sebagai ahli waris dugaan. Tapi kalau ternyata hal ini tidak ada ahli warisnya, baru onbeheer de nalatenschap, dan harta peninggalan ini sebenarnya dikuasai oleh negara sampai lampau waktu 30 tahun. Karena dalam pasal 835 ini, hak menuntut dari para ahli waris gugur setelah lampau waktu 30 tahun. Inilah kelompok-kelompok di dalam ahli waris. Dan selanjutnya saya teruskan dengan bagaimana sikap ahli waris. Bagaimana sikap ahli waris? Itu apa sih sikap dari para ahli waris dengan adanya seseorang yang meninggal dunia? Merujuk
pada pasal 1023, merujuk pada pasal 1023, bahwa sebelum para ahli waris ini menentukan sikapnya, halnya harus terlebih dulu dilakukan pengumpulan harta peninggalan. Harta peninggalan ini dapat berupa pasifa maupun aktiva. Bagaimana kalau selama dalam mengumpulkan ini terdapat tagihan-tagihan dari para kreditur atau lainnya, atau debt collector? Para ahli waris ini memperoleh perlindungan hukum, akan memperoleh perlindungan hukum, yaitu yang disebut dengan termin van berat. Jangan salah menyebut, BRAAD, bukan BRAAK. Termin van berat selama 4 bulan. Jadi kalau ada tagihan-tagihan dari pihak ketiga, penagihan tersebut harus ditunda. Dan selama 4 bulan, para ahli waris ini harus telah mengumpulkan semua harta peninggalan, baik berupa pasifa maupun aktiva. Setelah terkumpulan semuanya telah diperhitungkan, baru para ahli waris boleh menyatakan sikapnya, yang di sini berbeda dengan hukum adat maupun juga mewaris menurut hukum Islam, adanya teori residu. Jadi terlebih dulu dari aktivanya dikurangkan berapa pasifanya, kalau masih ada sisanya baru dibagi kepada para ahli waris. Tapi dalam kewarisan perdata tidak demikian. Dengan kata lain, bahwa dengan dibukanya warisan dan telah dikumpulkannya semua harta peninggalan, baik berupa pasifa maupun aktiva, kepada para ahli waris mempunyai kebebasan memilih sikapnya. Apakah ia menyatakan menerima secara penuh atau sui vera anvaarding, artinya menyatakan menerima secara penuh. Hal ini seperti diatur di dalam pasal 1044, bagi ahli waris yang menyatakan sikap menerima secara penuh, ia harus telah siap dengan pelbagai risikonya. Risikonya, kalau ternyata bahwa pasifanya lebih besar daripada aktifanya, maka si ahli waris tersebut akan membayar, dengan kata lain berkewajiban membayar utang-utangnya si pewaris dengan harta pribadinya. Jadi maksudnya di sini ahli waris itu siap nombok. Artinya bukan memperoleh harta peninggalan, tetapi justru ia akan membayar hartanya pewaris dengan harta pribadinya. Jadi bukan dapat tapi nombok. Inilah sui vera anvaarding. Ini kemungkinan sikap yang pertama. Kemungkinan sikap yang kedua seperti diatur pada 1557, saya ulangi, seperti diatur pada pasal 1057, bahwa si ahli waris ini setelah mengetahui berapa pasifanya dan aktifanya, ia menyatakan menolak atau intervet. Karena menyatakan menolak, sehingga kalau terjadi bahwa pasifanya lebih besar dari aktifanya,
atau dengan kata lain bahwa aktifanya lebih besar daripada pasifanya, ia tidak akan memperoleh keuntungan maupun kerugian dengan dibukanya warisan. Ia tidak akan nombok, tapi ia pun juga tidak akan menerima keuntungan. Karena kenapa? Ia menyatakan menolak untuk menerima harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1057. Bagi ahli waris yang menyatakan menolak untuk menerima harta peninggalan, ia harus menyatakannya kepada panitera pengadilan negeri setempat. Sikap yang ketiga, ahli waris yang menyatakan beneficiary unfunding. Jadi kalau kita perhatikan dalam pasal 1033, ahli waris yang menyatakan beneficiary unfunding ini, ia berkewajiban membayar utangnya pewaris hanya sebesar warisan yang ia terima. Ia berkewajiban membayar utangnya pewaris sebesar warisan yang ia terima. Sehingga di sini ada dia dimungkinkan akan mewarisi suatu keuntungan, ia akan mewarisi aktifanya, tapi dia tidak bakalan nombok. Karena ia hanya berkewajiban membayar utangnya pewaris sebesar warisan yang ia terima. Dengan demikian, ia pun juga sama bagi ahli waris yang menyatakan menerima tetapi dengan syarat atau beneficiary unfunding, ia terlebih dulu menyatakannya kepada panitera pengadilan negeri setempat. Ia harus menyatakannya kepada panitera pengadilan setempat. Jadi ada dua sikap ahli waris yang mana ia harus menyatakannya kepada panitera pengadilan negeri setempat, yaitu ahli waris yang menyatakan menolak atau counterfeit di dalam menerima warisan, dan juga yang kedua adalah ahli waris yang menyatakan menerima tetapi dengan syarat atau beneficiary unfunding. Beneficiary unfunding. Dengan demikian, dengan telah meninggal dunia, maka dari silah dari pengadilan negeri akan membuka harta peninggalan tersebut untuk menemukan apakah di sini ternyata bahwa pasifannya lebih besar daripada aktifanya, maka akan dilakukan perhitungan dengan bantuan akuntan publik. Berdasarkan keahliannya inilah akuntan akan melakukan tagihan-tagihan atau pemberesan-pemberesan, sehingga kalau ternyata bahwa warisan tersebut ini tidak dapat menutupi dari pasifannya, maka dari panitera pengadilan negeri menyampaikannya kepada ketua pengadilan negeri, warisan dinyatakan pailit. Jadi tidak saja suatu perseorangan, persekutuan perdata, atau suatu badan hukum, tapi warisan pun dapat dinyatakan pailit apabila ditemukan bahwa pasifannya lebih besar daripada aktifanya, dan ternyata bahwa ahli waris tersebut menyatakan menolak ataupun juga menerima dengan syarat, maka dimungkinkan di sini warisan dinyatakan pailit. Sebaliknya, kalau semua ahli waris yang menyatakan
semuanya menerima secara penuh, maka segala kewajibannya si pewaris akan dibayar oleh si para ahli waris. Kalau terjadi bahwa pasifannya lebih besar aktifannya, kekurangannya ini nanti dengan harta si ahli waris. Sehingga para kreditur ini akan tertutupi semua pelunasan hutangnya. Inilah dengan adanya sikap dari si ahli waris. Dengan adanya sikap ahli waris ini dapat disimpulkan status dari ahli waris. Status ahli waris itu pertama, ahli waris yang mewaris atas dasar kedudukannya sendiri atau sebagai Wittegenhof. Ahli waris yang kedudukannya atas dasar kedudukan sendiri ini menunjukkan bahwa si ahli waris tersebut adanya hubungan darah langsung pewaris dengan ahli waris, dan ahli waris dinyatakan cakap untuk mewaris, bukan orang yang on bardah, maka kedudukan si ahli waris ini mewaris atas dasar kedudukannya sendiri. Jadi dia punya hubungan darah langsung, misalnya si anak dengan orang tuanya. Kemungkinan kedudukan yang kedua yaitu ahli waris pengganti. Maksudnya ahli waris pengganti atau sebagai bis plat perpuling, kedudukannya seseorang sebagai ahli waris ini dikarenakan menggantikan di mana ada ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Di mana ada ahli waris yang tampil sebagai ahli waris, tapi kalau ternyata ia meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, maka kedudukannya akan diganti oleh anak-anaknya. Dengan kata lain oleh cucu-cucunya. Jadi si cucu-cucu ini tampil sebagai ahli waris, kedudukannya sebagai ahli waris pengganti. Tetapi kalau ternyata ada ahli waris yang meninggal dunia pada saat yang bersamaan dengan pewaris, setelah saya ungkap dalam bagian asas kewarisan ini, maka anak-anaknya tidak akan tampil sebagai ahli waris. Karena apa? Di sini tidak ada aliran kewarisan. Jadi ada ahli waris yang ternyata meninggal dunia pada saat yang bersamaan dengan pewaris, ia tidak dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris, dikarenakan di sini tidak ada aliran kewarisan. Kedudukan yang ketiga, bis steken. Kenapa terjadi adanya bis steken ini? Disebabkan bahwa para ahli waris ini yang masih hidup, ataupun kalau ada ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dulu, tapi ditemui kenyataan ada ahli waris yang dinyatakan tidak patut atau on barder, atau ada ahli waris yang ternyata bahwa ia meninggal pada saat yang bersamaan dengan pewaris, atau ada ahli waris yang menyatakan menolak. Kalau terdapat demikian ini,
bukan berarti tidak ada ahli warisnya. Maka anak-anak mereka ini yang secara bersama-sama akan mewaris pancang demi pancang, mewaris atas kedudukannya sendiri, bukan menggantikan. Mereka akan secara bersama-sama mewaris pancang demi pancang atas dasar kedudukannya sendiri. Sehingga misalnya kalau ada ahli waris, ada 3 orang, masing-masing mempunyai 2 orang anak. Si A dia menyatakan menolak, si B dinyatakan tidak patut, si C ternyata ia meninggal pada saat yang bersamaan dengan pewaris, maka anak-anak mereka ini akan secara bersama-sama mewaris pancang demi pancang, karena mereka masing-masing mempunyai 2 orang anak, sehingga masing-masing akan memperoleh 1/6 budel. Memperoleh 1/6 budel. Jadi ingat di sini status ahli waris. Ia mewaris atas kedudukannya sendiri. Yang kedua, ia sebagai pengganti. Dan yang ketiga, ia sebagai bis taken. Inilah kalau lihat dari statusnya, sehingga dengan melihat keadaan statusnya bagaimana, juga bagaimana kedudukan kaitannya sebagai ahli waris, apa hukumannya dengan asas dan hukum waris, sehingga ini adalah nampak benang merahnya siapa ahli warisnya. Ini adalah bis taken. Pada bagian depan saya katakan tadi ada ahli waris pengganti, sehingga perlu saya ungkapkan di sini hal yang penting, hal yang penting yaitu dengan bis perfulling. Bagaimana terjadi penggantian atau representasi penggantian atau representasi harus kita perhatikan. Pertama adalah syarat penggantian. Syarat penggantian meliputi bahwa yang digantikan karena telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Yang digantikan telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. Syarat yang kedua, yang menggantikan adalah anak sah. Anak sah. Atau termasuk juga di dalamnya anak luar kawin yang telah diakui sah. Dapat. Ini dalam persyaratannya. Sedang macam-macam penggantian, sebagaimana kita perhatikan dalam 842, pasal 842, meliputi pertama, penggantian dan garis lurus ke bawah tanpa batas. Jadi kalau misalnya si pewaris mempunyai 3 orang anak A, B, dan C. Si C telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris. C mempunyai 2 orang anak yaitu K dan L. Dengan dibukanya warisan, maka si C ini diganti oleh K dan L. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tanpa batas. Kalau anaknya K atau L juga telah meninggal dunia lebih dulu, ini pun juga digantikan oleh anaknya K atau L, misalnya M, terus ke bawah tanpa batas. Jenis yang kedua, penggantian dan garis lurus menyamping
tanpa batas. Seperti disebutkan dalam 844, dengan adanya seorang meninggal dunia mempunyai saudara-saudara. Misalnya ada 2 orang saudara, salah seorang saudaranya ternyata telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, maka anak-anak ahli waris, yaitu berupa saudara dari pewaris yang ternyata ia telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, maka ia akan digantikan oleh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya juga ternyata telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris, ia pun juga akan digantikan oleh anaknya lagi. Inilah yang dimaksud dalam pasal 844 dan garis lurus menyamping tanpa batas. Jenis penggantian yang ketiga, penggantian dan garis lurus menyamping lebih jauh sampai dengan derajat ke-6. Penggantian dan garis lurus menyamping lebih jauh sampai dengan derajat ke-6. Inilah yang dimaksudkan dalam pasal 845. Sehingga pada dasarnya gambarannya di sini adalah sama dengan ahli waris golongan keempat, yaitu para ahli waris dan garis lurus ke atas, baik melalui garis ayah maupun garis ibu, menyamping lebih jauh sampai dengan derajat ke-6. Inilah mengenai macam-macam penggantian. Sehingga di dalam penggantian ini telah diatur di dalam BW kita, BW warisan Belanda lama ini, maka hal-hal yang memungkinkan itu terjadi di dalam masyarakat telah tertampung di dalamnya, sehingga aturan-aturan ini mutlak harus ditaati oleh pihak-pihak ahli waris yang bersengketa. Sekali lagi, hukum waris ini baru akan digunakan kalau ternyata terjadi sengketa dari para ahli waris di dalam pembagian harta peninggalan. Inilah yang saya sampaikan. Kemudian akan lebih jelas, Anda dapat memutar kapanpun, dimanapun, sehingga harapan saya dapat membantu Anda di dalam memahami hukum kewarisan perdata. Akhir kata saya katakan selamat pagi, semangat, tetap semangat.